Dikatakan oleh ulama, kasratun naum mimma yurithul faqr lil ghani. Banyak tidur kakean turu apa meturan apa? Apa? Nah, banyak kebanyakan apa? Banyak tidur. Banyak tidur itu adalah termasuk salah satu hal yang menyebabkan fakir, melarat untuk orang yang kaya. Orang soge kakean turu menyebabkan melarat. Itu yang soge. Sing wis melarat, melarat kakean turu. Gimana? Waziyadatuhu liman huwa fakirun, dan akan menambah semakin melarat untuk yang sudah melarat. Ini subhanallah disebutkan oleh ulama. Jadi kebanyakan tidur itu tidak bagus. Ya kalau mau dilogikakan ya tetap saja. Kalau mau ngomong no logika, kadang hal-hal yang ada di masyarakat itu Pak sebetulnya disebutkan oleh ulama juga secara logika masuk. Orang perempuan apalagi perawan jangan duduk di pintu, nanti tidak laku-laku. Ya iya, kalau perempuan dongkrong di depan pintu kan kelihatan tidak punya malu, terus duduknya cangkruan. Ya memang orang mau ngelihat mikir. Ya hal-hal yang seperti itu nyasuk sama logika ya. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang disebutkan bukan tahayul bukan. Yang saya maksud ini hal-hal yang disebutkan oleh ulama, diantaranya seperti ini. Ya orang kebanyakan tidur itu kan berarti menunjukkan malas, ya menunjukkan malas, sehingga orang yang malas umumnya akan diberikan rezeki yang sedikit, sehingga disebutkan oleh ulama kebanyakan tidur itu menyebabkan melarat bagi yang sudah kaya, yang cukup, atau tambah melarat bagi yang sudah melarat, ya bagi yang sudah melarat. Dari mana itu? Ada hadis, ternyata ada hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, maksudnya merubah ketentuan Allah, illa du'a, kecuali doa. Jadi ketika Allah sudah menetapkan ya begini, ternyata ada hamba itu minta doa terus sama Allah. Loh kok bisa? Berarti Allah apa kalah sama doanya manusia? Tidak, ketetapan Allah sudah ada Pak. Cuma ada disebutkan oleh ulama, qadha itu ketentuan Allah, ada yang ketentuan tapi belum dipatenkan, kalau bahasa gampangnya begitu. Ada yang ketentuan sudah dipatenkan, lah ketika sudah dipatenkan itu tidak bisa dirubah lagi sudah. Jadi mau jungkir balik ya tetap itu. Ada qadha ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu yang belum ditentukan, yang masih Allah berikan nih gini. Kalau dia doa bisa berubah. Kalau dia mau minta kepada Allah bisa berubah itu. Oh kalau dia melakukan ini dia bisa ditambah ininya. Oh bisa begini, bisa begini. Itu namanya qadha yang belum dipatenkan lah. Qadha itu yang belum dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Jadi doa kita itu pengaruh bahkan untuk urusan qadha. Ya. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak ada hal yang bisa menambah umur. Umur itu sudah paten sekian, tapi kadang-kadang ada orang yang dipanjangkan umurnya karena satu amalan. Apa itu? Albirru, yaitu kebaktian, bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu pahalanya atau balasannya kontan di dunia sebelum akhirat. Di antaranya rezeki dan juga di antaranya panjang umur, ya. Panjang umur. Semakin bakti luar biasa, semakin menambah umur di situ. Wala yazidu fil umri illal albir, ya, albir. Wa innar rajula, terusannya hadis ini ya. La yuhramur rizqu bidzambin adnabahu khususon al-kidhib, dan bisa jadi seorang hamba itu diharamkan oleh Allah mendapatkan rezeki. Jadi tidak dikasih rezeki sama Allah bidzambin adnabahu, dengan dosa yang dia perbuat. Jadi dosa itu bisa mencegah rezeki.
Dosa. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa itu ngelama sama rezekinya Allah. Karena ngelama sama rezekinya Allah. Nah, ketika dia berdosa pakai rezekinya Allah, berarti kan kurang ajar sama rezeki yang dikasih, sehingga diambil itu. Dan juga besok dicegah akan mendapatkan rezeki lagi. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, bisa jadi seorang hamba itu dicegah rezekinya dengan gara-gara dosa. Khususan al-kidhib. Lebih khusus lagi kalau dosa itu adalah kidhib, bohong. Jadi tukang bohong itu garai melarat, garai rezeki tertolak. Coba ngapusan. Bohong. Dan bohong itu berat di dalam sabda Rasulullah SAW. Bohong itu hal yang bukan sepele, karena tanda alamat orang iman itu tidak bohong. Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah orang mukmin yang dibilang punya iman kepada Allah itu bisa jatuh ke lubang dosa khomer enggak? Bisa enggak orang mukmin? Dia mukmin tapi karena tidak kuat, kepingin mabuk, terus dia ternyata mabuk, imannya turun, mabuk. Bisa enggak orang mukmin itu minum khamr? Bisa. Alias bisa jadi orang itu tenggelam dalam dosa, kalah dengan setan, kalah dengan keinginannya, kemudian ini mungkin saja walaupun dia orang mukmin tidak sampai menyebabkan kafir, tidak, tapi bisa jadi dosa. Rasulullah, kalau dosa ini bisa, kalau ini bisa, kalau ini bisa, kalau ini bisa. Tapi ketika Rasulullah ditanya apakah orang mukmin itu bohong, Kanjeng Nabi, kalau orang mukmin ternyata saya bohong saja, apa kata Rasulullah? La yakdzib, al mukmin la yakdzib. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin tidak bohong, orang mukmin tidak bohong, orang mukmin tidak bohong. Jadi kalau yang lainnya itu bisa kalah, tapi kalau bohong itu pilihan. Jadi suruh milih. Orang mukmin itu pasti punya keyakinan tidak boleh bohong, walaupun tidak enak. Terus ya, itu orang mukmin, tanda Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah, bisa jadi seorang hamba itu dicegah dari dikasih rezeki gara-gara dosa. Umumnya, khususnya lagi kalau dosa itu kaitannya dengan bohong. Hati-hati, itu dosa yang menyebabkan ditolaknya rezeki ya. Wa kasratun naum tujibul faqr. Dan banyaknya tidur menyebabkan kefakiran. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak tidur menyebabkan melarat. Dan disebutkan oleh ulama, tambahan ini sedikit tambahan ya. Mimma yurithul faqr an-naum uryanan idalam yastatir bisyai. Termasuk daripada yang menyebabkan fakir sehingga rai melarat. Ini coba diintrospeksi. Ini seret rezeki udah repot. Kenapa? Bisa jadi ngelakoni hal-hal ini. Apa itu? Di antaranya yang menyebabkan melarat itu adalah tidur telanjang, tidak pakai apa-apa. Ya. Alias tidur tidak menutup aurat. Tidur, mohon maaf, celana pendekan tok, tidak pakai baju. Idalam yastatir bisek, kalau memang tidak tutupan apa-apa. Kalau kecuali selimutan ketutup baru masih. Tapi kalau tidur sampai telanjang tidak pakai baju, tidak pakai apalagi terus tidak pakai apa-apa, Pak. Dari wong using bangkang kelentang. Kelentang. Kok bisa bangkang kelentang kenapa? Ya, apalagi sampai terus yang seperti itu ya, itu menyebabkan melarat. Termasuk yang pakai sarung tapi tidak pakai apa-apa dalamnya dan tahu kalau tidur aktif, kalau tidur silat. Jadi kalau sudah bangun tuh sarung di atas. Nah yang seperti itu dipakai, kecuali yang tidur anteng, anggon gitu tidurnya. Jadi mau sampai bangun ya. Nah, kalau dulu apalagi santri nih, santri kalau tidur kalau bisa misalnya tahu bakal silat, ya, diikat itu di bawah itu. Diikat, jadi tidak pati gerak. Kadang-kadang tidak bawa yang kebuka dari atas yang bisa turun. Gimana model tidurnya tuh? Nah, yang jelas tidur dalam keadaan telanjang itu menyebabkan melarat. Wal aklu junuban, dan makan dalam keadaan junub.
Makanya sunnah bagi orang yang junub kok tidak bisa langsung mandi atau tidak mau langsung mandi, sebelum makan atau sebelum tidur sunnah wudhu dulu. Sunnah wudhu dulu. Ya, jadi misal junub kumpul suami istri, mohon maaf mandi dingin beb, nanti subuh saja. Nah, itu jangan langsung tidur, ataupun kalau mau makan mau minum jangan langsung makan minum tapi wudhu dulu. Lah langsung makan dalam keadaan junub itu menyebabkan melarat, menyebabkan fakir, menyebabkan sempitnya rezeki. Wattahawun, ini ada lagi satu Pak yang penting. Wattahawun bima yuskitu min fatatil maidah, bima yaskut min fatatil maidah, dan meremehkan ataupun tidak peduli dari apa-apa yang jatuh keluar dari tempat makan, yang ceceran dibiarkan, itu menyebabkan melarat. Yang jatuh nih jijik enggak, ambil. Dan kita lihat banyak beberapa ulama yang bahkan sampai zaman sekarang ada para habaib, para ulama itu yang kadang-kadang ketika acara walimah enggak makan, nunggu sisanya orang itu. Ketika makan sisanya dimakan, yang ceceran diambil. Ada buah dimakan sedikit, buang. Jangan biasa. Itu menyebabkan kefakiran. Kenapa? Karena ngelama sama rezekinya Allah. Kalau istilahnya orang dulu kan, ayo dihabiskan nanti nasinya nangis kan gitu. Nasinya tidak bisa nangis, tapi orang yang makan, yang buang-buang ini yang akan nangis. Alias nasi itu akan membuat nangis. Ya. Dulu guru kita Al Habib Jailani Syatiri itu pernah ceramah Pak, ceramah panjang lebar masalah jatuhnya makanan, ceceran. Kita lihat kata beliau berapa banyak, bukan hanya ceceran itu, berapa banyak negara-negara yang dulunya makmur gara-gara masyarakatnya tidak peduli buang-buang makanan, akhirnya negara itu dihancurkan sama Allah dengan kemelaratan. Somalia itu beliau ngomong, Somalia itu dulu negeri kaya. Somalia yang kita kenal mungkin sekarang kelaparan. Itu dulu negeri kaya. Banyak negara-negara itu yang dulunya kaya. Bahkan kata beliau cerita beberapa negara sampai. Itu dulu kalau cari di tempat sampah, ada orang biasanya cari ngeruk sampah, itu kan cari sesuap nasi. Kalau di sana enggak, nyari daging utuh di sana. Karena makan buang. Makanya masyarakat kita ayo hati-hati. Kadang-kadang gara-gara kita ini tidak peduli sama rezekinya Allah, dibuat akhirnya bingung cari makanan, akhirnya yang dulunya dibuang dicari. Naudzubillah min dzalik. Ketika walimah undangan, tahlilan, makan, bukan merupakan aib menghabiskan nasi sampai habis. Kadang-kadang tidak makan habis, paling geragas. Kan di masyarakat tuh kalau makan piringan habis nasinya sampai tuntas, sampai tidak ada satu pun biji, ada yang geragas hing mangan tanang omae, apa ndak makan tadi di rumah, bukan geragas, ini malah sampean itu yang kurang ajar. Nah kan kadang-kadang sengaja disisihkan 1 sendok 2 sendok biar tidak kelihatan geragas. Salah, itu bukan urusan geragas, itu urusan menghormati rezeki dari Allah. Makanya kalau memang tidak bisa habis, jangan ngambil banyak-banyak. Ngambil banyak, tapi tidak kuat. Sopo ngongkon jupuk samono. Kalau ilmunya dulu orang tua kita itu karuan nambah daripada ndak habis, kurang nambah saja ngomong daripada ndak habis. Dan buang-buang makanan itu menyebabkan melarat. Lah kalau satu kampung, satu negeri yang makmur ternyata ngelama sama rezekinya Allah, bisa jadi negeri itu dihancurkan dengan kemelaratan. Yang dulu mereka buang, bisa jadi besok tahun-tahun ke depan mereka akan cari, bahkan kalau di tempat sampah mereka akan cari sekalipun. Ya, tahawun bima yaskut, meremehkan. Lah kalau makan jatuh itu jangan keluar. Ya alhamdulillah kita lihat di negeri-negeri, mohon maaf di negeri-negeri Arab itu kadang-kadang makan nampan porsinya besar. Kalau makan berar, yang jatuh ini lebih banyak daripada yang dimakan. Yang jatuh itu lebih banyak, lebih dari yang pada dimakan. Lah kalau sudah jatuh tidak mau makan. Dulu kita alhamdulillah orang Indonesia itu kalau sudah acara nasi daging itu mereka adat tidak bagus ya. Ini bukan adat yang bagus. Mereka kadang-kadang kalau makan itu makan nanti sisanya jatuh itu dibuang di sufra itu lemek
lemek yang kertas dari apa namanya, dari plastik gitu nggih, itu jatuh. Lah kita orang Indonesia kan tidak, kalau makan tumpahnya ya ke nampannya lagi, itu nanti dimakan, ataupun makan sisa yang di tangan di dok di nampan dimakan lagi. Itu mereka jijik lagi, salah. Itu bukan masalah jijik, ini masalah hormat sama rezeki dimakan. Kadang-kadang orang Indonesia pinter Pak, karena tahu mereka akan jijik, makan sengaja jatuhkan ke nampan lagi, akhirnya mereka tidak jadi makan, bubar, kita yang makan daging gitu Pak. Sengaja biar langsung malas mereka makan. Ini Indonesia banjaan mumpung karuan minggir wis. Nah itu hati-hati ya, dari yang jatuh-jatuh ini jangan sampai. Kalau perlu 1 biji 2 biji ambil. Piring itu usahakan bersih. Piring itu usahakan bersih. Bahkan kalau kita mau lihat sunnah Rasulullah SAW itu mencuci sedikit dari apa namanya air untuk dituangkan di piringnya, dibersihkan, diminum itu. Dan tidak mungkin Rasulullah melakukan seperti itu. Orang itu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan, bahkan dianggap jijik. Rasulullah SAW ngemut apa namanya, ngemut jari-jari. Bahkan bukan cuma ngemut jari-jari Rasulullah SAW. Rasulullah saking romantisnya sampai sama Siti Aisyah dan para istrinya Rasulullah saling membersihkan dari jari-jarinya. Jadi istrinya yang Sallallahu Alaihi Muhammad romantis nih. Sekarang haring jijik mas. Anda bukan jijik nih Bang. Nah itu perhatian kita terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah itu yang mengundang rezeki yang lain. Tapi ketika kita buang-buang rezeki, itu termasuk yang menyebabkan kemelaratan ya. Nasallallahu salamah. Termasuk diantaranya kata ulama membakar kisir, kulitnya daun, kulitnya bawang itu dibuang saja, jangan dibakar ya. Dan juga wakan silbet lailan, nyapu rumah malam-malam itu yang menyebabkan kemelaratan. Kalau nyapu jangan malam, kecuali darurat, masuk akal. Ceceran beb, tumpah piringnya, sudah biarkan nyapunya besok. Itu bukan hebat, kemproh ya Pak. Lah kalau ndak ada apa-apa, nyapu debu apa itu jangan malam, tapi pagi, siang, sore silahkan. Terakhir sebelum maghrib. Lah nyapu malam itu menyebabkan apa namanya kemelaratan. Watarkul kumamah fil bait, dan juga meninggalkan sampah di dalam rumah. Sampah itu jangan dibiasakan di dalam rumah, dibuang. Jadi jangan sampai nginep malam itu atau sore buang, nanti sisa yang 1-2 masih masuk akal. Tapi kalau sampai sampah numpuk apalagi di dalam rumah, itu yang menyebabkan kemelaratan. Wal masyu amamal masyayikh, dan juga biasa jalan di depan para guru. Jalan di depan guru. Kalau tidak ada kepentingan mendesak jangan. Rasulullah SAW itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Coba bayangkan Pak. Sayyidina Ali itu pernah satu waktu dikatakan, ada yang mengatakan riwayat Sayyidina Abu Bakar, tapi yang as-sahih dikatakan oleh ulama Sayyidina Ali yang terjadi itu peristiwa. Sayyidina Ali itu mau ngejar sholat, ternyata ada satu orang tua jalannya lelet, pelan di belakang, pelan jalan. Lah itu Sayyidina Ali termasuk akhlaknya nunggu orang itu pelan-pelan di belakang. Wah, ndak salib wis. Kalau sekarang ndak cuma disalib tok sak disenggol ya, deng. Ditunggu sama Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali dalam hati, ya Allah saya kasep, takut ketinggalan ini, takut ketinggalan jamaah, nanti 1 rakaat pun tidak dapat ini. Tetap ditunggu. Ternyata masuk ke depan masjid, orang tersebut bukan naik ke masjid, belok, ternyata orang Yahudi Pak, bukan orang Islam. Jadi wis ngenteni suwi-suwi, bukan masuk ke masjid, belok. Sayyidina Ali, aduh masuk Sayyidina Ali. Lah nututi di dalam sholat. Ketika rukuk dikatakan nutut rukuk. Lah Allahu Akbar lanjut rukuk, Sayyidina Ali itu dalam hati menggumam, alhamdulillah untung make nutut, alhamdulillah untung masih nutut. Akhirnya Rasulullah SAW bangun dari rukuk mengatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sami Allah, bangun dari rukuk ini ngapa? Kan ndak Allahu Akbar nggih? Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Saya ngomong alhamdulillah itu dirungokno Nabi Gusti Allah. Kenapa? Gumamannya Sayyidina Ali karena merasa alhamdulillah nutut
sholat jamaah bareng Kanjeng Nabi itu didengar sama Allah, padahal dalam hatinya Sayyidina Ali. Akhirnya sampai sekarang ketika kita rukuk sami Allahu liman hamidah, sebagian riwayat mengatakan itu Sayyidina Ali. Jadi lah itu belakang Rasulullah SAW, apa kemudian salah? Enggak, ternyata dibenarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan jadi syariat kemudian, walaupun akhirnya itu belakang orang tua, padahal ya bukan orang Islam, padahal Yahudi. Ternyata tetap itu sebuah keistimewaan akhlak daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jalan di belakang, jalan di depan guru, masyayikh, ya. Kalaupun memang harus apa namanya, harus mendahului, monggo, tapi yang sopan, izin dulu. Pak Ustadz, Pak Yai, saya duluan, mohon maaf. Cuma kan kalau kita Masya Allah luar biasa akhlak beral. Dulu almarhum Al Habib Hashim itu cerita, Al Habib Hashim itu termasuk akhlaknya almarhum Al Ustadz Ali Zainal Abidin, Habib Ali Zainal Abidin Al Muhdar. Itu ada mobilnya Habib Hashim di depan, tidak nyalip, padahal Habib Ali yang guru, tapi ngerasa ini anak muda hebat, ini anak muda guru di hadapan masyarakat, tidak nyalip lah. Habib Hashim tahu loh ini mobilnya Habib Ali, mundur, jadi saling mundur, tidak ada yang maju, padahal yang nyetir ketika itu putra beliau yang sohibul ngebut lah, tapi ditarik, jangan ngebut, ada Ustadz di depan. Sekarang kan tidak, wes kok sampai kemarin nyalip, iya tapi padahal tahu. Enggak, ya minimal pamit begitu ngetin-tin, Assalamualaikum, saya duluan ya bagaimanalah caranya, termasuk jalan kaki ya. Wal masyu amamal masyayikh, jadi yang menyebabkan melarat diantaranya apa? Jalan di hadapan guru, jalan di depan guru, kecuali memang beliau-beliau yang nyuruh. Beliau nyuruh, termasuk diantaranya Rasulullah SAW itu tidak mau jalan di hadapan para sahabat, ya. Jadi sahabat itu kalau jalan disuruh di depan, loh itu masa tidak boleh? Itu sahabat jalan di depan karena perintah Nabi Muhammad. Dan juga ada ilah selanjutnya, Pak. Selain itu perintah Nabi Muhammad, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah menyuruh maju, Rasulullah mengatakan begini, biarkan pundak saya untuk malaikat, biarkan pundak saya ini untuk, maksudnya ojo nangburi, malaikat yang jaga saya, kalian di depan semua biar saya lihat kalian semuanya. Rasulullah SAW itu memantau sahabat, jadi kalau ada yang tidak tepat langsung ditegur sama Rasulullah, bisa dinasehati. Yang belakang biarkan malaikat. Kalau saya panjenengan siapa nangburi? Ya kan enggak lah, itu ada ilat-ilatnya yang di situ, sehingga andai kata ada guru nyuruh maju, ya monggo silahkan maju, iya. Termasuk banyak di antara para guru itu kadang-kadang enggak mau dikawal, kelihatan kok rojo-rojoan, enggak mau, ya. Itu enggak ada masalah, maju kalau memang sudah disuruh. Tapi kalau enggak disuruh langsung nyelonong maju di depan, kecuali sampai mau jadi bodyguard silahkan, bodyguard nang buri lah bodo ae. Di depan ada, di belakang silahkan. Wanidaul walidain bismihim, dan biasa manggil orang tua dengan langsung namanya, atau jambal manggil orang tua, ya entah orang tua kita langsung atau orang-orang sepuh, jangan jambal. Makanya kan alhamdulillah di masyarakat kita ini umumnya kan manggil dengan nama, bahkan orang jualan itu dipanggil man kan kenapa man itu? Paman. Jadi orang jualan tidak kenal, tidak langsung namanya man. Gimana? Anu mangge, man. Apa man itu? Paman. Jadi saking akhlaknya luar biasa. Banyak di negeri Arab itu, Pak. Ponaan manggil pamannya langsung nama. Dulu saya ini di Hadramaut, di Mashhad, ada satu orang Sabwa. Orang Sabwa ini orang Badui asli itu. Sarungnya sampai saya bawahnya lutut sedikit. Kemana-mana bawa tembak kanan kiri, jenggot sama ini. Itu kalau ponaan-ponaannya lewat, namanya ada satu orang namanya Ami Alwi Al-Idrus, Ami Alwi, baju sudah jalan sama tembaknya sama semuanya jalan. Itu kalau kita datang Ami Alwi panggil Ami ku paman, Ami Alwi salam, waladi, itu girang, Pak. Kenapa? Ini anak kami, anakku. Kita datang, anakku. Itu ponaannya datang, ya Alwi, Pak, ponaan ini orang tua ini, Pak. Manggil teplak salaman, Alwi, bekir. Kata saya, di Indonesia tempeling.
Makanya ketika saya baca ini tidak terjadi mungkin di masyarakat kita, karena di masyarakat kita panggil orang tua ya nama, tidak namanya abah, bapak, ayah, malah sekarang bokap, nyokap, ya panggilan yang bagus lah, jangan yang aneh-aneh ya, panggilan yang bagus lah. Manggil langsung namanya jambal itu menyebabkan melarat ya. Wa ghuslul yadain bitin, nah ini penting juga, membasuh tangan dengan tanah. Anda peliket kemudian ngambil tanah biar enggak peliket, disiram air karena enggak nemu sabun, jangan, itu menyebabkan melarat. Jangan pakai tanah. Kalau enggak nemu apa? Ya apa saja sudah, tisu atau lainnya ya, jangan pakai tanah. Basuh tangan menggunakan tanah itu menyebabkan melarat. Wattahawun bis shalah, dan juga ngenteng no salat. Naudzubillah min dzalik ya. Wa khiyatatus tsawb wa huwa ala badani. Ada hal-hal yang kecil-kecil ini yang terlewat. Apa itu? Jahit pakaian tapi pakaiannya tidak dilepas, masih dipakai, dijahit. Bukan maksudnya jahit belum jadi itu. Ada kancing lepas, halo saya ambil apa? Jarum, langsung dijahit. Ibu-ibu mungkin langsung jahit di dalam. Oh, enggak apa-apa, enggak kena, sudahlah ahli saya. Lah itu jahit sedangkan masih dipakai itu enggak bagus, menyebabkan melarat. Kalau mau copot dulu ya, copot. Ya kalau ngomong ambil bapak-bapak ya enggak jahit, Pak, biasanya ibu-ibu yang jahit ya. Jadi kalau mau jahit walaupun ada yang lubang, ada gimana, jangan sambil dipakai ya. Wa isra'ul khuruj minal masjid, dan kesusu cepet-cepet kepingin keluar dari masjid. Gatel kalau sudah masuk masjid, jangan. Kalau perlu keluar dari masjid itu rasanya berat begitu langkahnya, bukan untuk enggak, langkahnya jangan terburu-buru ya. Watabkir lidhihab lil aswaq, dan terlalu pagi ataupun terburu-buru kalau berangkat nang pasar. Itu dodolan jam 1 berangkat sudah, Pak. Gimana? Ya jangan terburu-buru, minimal tahajud dulu, nggih. Kan kalau sudah ada kerjaan di rumah, tahajud apa baru berangkat. Sholat, assalamualaikum, subuhan, nang di pasar, belanja, tunggu dulu, wiritan dulu sebentar ya, wiritan. Nah, itu terburu-buru berangkat ke pasar itu juga menyebabkan, ya minimal kalau memang sudah waktunya berangkatnya ini jangan menunjukkan kayak girang gitu. Berangkatnya ini tunjukkan ya saya biasa ke pasar itu. Waktu keluar ke masjid, saya kesusu, anak saya kok dapat kabar tidak bagus nih, anak saya jatuh. Keluarnya ini jangan terburu-buru supaya tidak mengesankan bahwasanya kita ini tidak senang sama masjid. Jangan, santai, tenang. Kayak orang mau bertamu ke rumah konco, mau keluar itu kan tidak ada keburu-buru, Pak. Langsung keluar, enggak. Mau keluar tuh pamitan dulu, apalagi ibu-ibu, Pak. Ya langsung saya pamit, duduknya masih setengah jam lagi itu habis ngomong pamit. Jalan sampai pintu, hati-hati ya. Oh ya Allah, ngobrol, iya no, ngomong mana 15 menit. Sampai gerbang, iya sama Mas matur nuwun, ya aja lali ya. Ngobrol lagi 10 menit. Jadi mulai awal pamit 1 jam itu. Karena berat kan meninggalkan konco kan begitu nggih. Ya mungkin itu mungkin, tapi wallahu a'lam kok guyu kabeh tapi. Ya, jadi keluarnya ketika ke tempat-tempat yang baik, keluarnya itu tunjukkan rasa berat, jangan terburu-buru. Ketika menuju tempat yang dibenci Allah atau tempat-tempat yang banyak maksiat, yang memang harus kita lakukan, belanja, kan pasar itu dikatakan tempat yang paling dibenci Allah itu pasar, karena banyaknya orang tipu menipu, banyaknya orang dolim, orang riba, yuk di pasar itu, sehingga itu tempat kurang bagus. Lah kalau jalan berangkat nang pasar ojo kesusu. Termasuk diantara makna pasar kalau jalan ke mall, berangkat mall, semangat langsung beli baju lebaran, jangan terlalu semangat ya, tunjukkan biasa ya. Wal bad'u fir ruju'i minha, begitu juga kalau keluar dari tempat itu tunjukkan. Kalau tempat yang keluar dari tempat yang bagus lambat, tapi kalau keluar dari pasar kalau bisa cepet. Masih tolak-tolak mana wis, kadang-kadang sudah beli, sudah belanja, sik ngecek harga dulu, muter, enggak ya. Watar kuguslil awani, dan juga ketika punya tempat-tempat, wadah-wadah, piring-piring, gelas-gelas tidak langsung dikorai, tidak langsung dicuci, dibiarkan kotor, nginep sampai pagi, sampai besoknya, atau nanti kalau mau pakai baru
dikorai lalu cuci, enggak, itu tidak bagus, itu yang menyebabkan melarat ya. Itu jadi ada hal-hal yang disebutkan oleh ulama, hal-hal yang kadang-kadang kita anggap sepele nih Pak. Ayo jangan ya, itu diperhatikan bahwasanya itu bisa menyebabkan melarat ya.